Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan tentang hasil diskusi sebagai dasar ilmu lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Risti Ahmi Kurniati MPD. Kami yang beranggotakan 4 orang, saya Sherly Sriwayuni sebagai pemateri yang ketiga, Sherly Amelia yang ketiga. Yang kedua, Tri Ulfimar pemateri yang pertama. Topik pembahasan kami yaitu mengenai pengertian ekologi sebagai bagian dari biologi. Yang kedua, konsep jenis, fungsi dan komponen ekosistem. Yang ketiga, populasi komunitas hidup. Yang keempat, ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ulfi. Kepada Ulfi kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama mengenai pengertian ekologi sebagai bagian biologi. Next. Nah, konsep biologi. Menurut Ernest Haeckel pada tahun 1860, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau rumah tangga makhluk hidup. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan biologis dan fisik dalam menjalankan kehidupannya dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi distribusi dan kelimpahan suatu jenis makhluk hidup. Ekologi ekosistem merupakan suatu studi untuk mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik dari suatu ekosistem dan bagaimana interaksi yang terjadi di antara komponen-komponen tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan ekologi dan biologi. Ekologi dan biologi memiliki hubungan yang sangat erat karena ekologi merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi. Biologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, asal-usul, evolusi, dan distribusi makhluk hidup. Biologi mencakup berbagai cabang yang lebih khusus, salah satunya adalah ekologi, yang memfokuskan kajiannya pada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu fokus ekologi. Yang pertama ada tingkatan dalam ekologi yaitu ekologi organisme, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Lalu ada ekologi organisme yang mempelajari tentang perilaku jenis makhluk hidup tertentu. Selanjutnya ekologi populasi mempelajari tentang dinamika populasi. Lalu ada ekologi komunitas yang menggambarkan bagaimana suatu jenis makhluk hidup yang hidup di lingkungan tertentu, dan ekologi ekosistem merupakan tingkat yang paling kompleks dalam hal organisasi biologis. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfi. Untuk materi selanjutnya mengenai konsep jenis, fungsi, dan komponen ekosistem akan dijelaskan oleh Sherly Amelia. Kepada Sherly kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai konsep, jenis, fungsi, dan komponen dalam ekosistem. Next. Konsep dari ekosistem. Ekosistem merupakan perangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik yang akan saling mempengaruhi. Dalam ekosistem juga terdapat komponen yang secara lengkap memiliki relung ekologi lengkap
serta proses ekologi yang juga lengkap. Sehingga dalam unit tersebut, siklus materi dan arus energi terjadi berdasarkan kondisi ekosistem. Kemudian ada jenis-jenis ekosistem di Indonesia. Yang pertama ada kelompok ekosistem bahari. Ekosistem bahari dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem yang lebih kecil lagi, yaitu ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. Dalam setiap ekosistem, pada ekosistem bahari ada perbedaan dalam komponen penyusunnya, baik biotik maupun abiotik. Yang kedua, ada kelompok ekosistem darat alami. Pada ekosistem darat alami di Indonesia terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu yang pertama ada vegetasi pamah, yang kedua ada vegetasi pegunungan, dan yang ketiga ada vegetasi monsun. Vegetasi pamah terdiri dari vegetasi rawa dan vegetasi darat. Contohnya yaitu ada hutan bakau, hutan rawa air tawar, hutan tepi sungai, dan hutan rawa gambut. Kemudian untuk vegetasi pegunungan, itu contohnya ada hutan pegunungan, padang rumput, vegetasi terbuka pada lereng berbatu, vegetasi rawa gambut, dan danau. Kemudian untuk vegetasi monsun, itu contohnya ada hutan monsun, savana, dan padang rumput. Jenis yang ketiga yaitu ada kelompok ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi primer berkembang pada substrat baru seperti permukaan tanah terbuka yang ditinggalkan, tanah longsor, dan pembuatan jalan. Ekosistem suksesi sekunder berkembang setelah ekosistem alami rusak total, tetapi tidak terbentuk substrat baru yang diakibatkan khususnya oleh kegiatan manusia, seperti penebangan hutan habis-habisan dan juga pembakaran. Oke, yang keempat yaitu ada kelompok ekosistem buatan. Contohnya itu seperti danau, hutan tanaman, dan agroekosistem. Atau sawah tada hujan, sawah irigasi, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kebun pekarangan, kolam, dan lain-lain. Kemudian secara umum jenis ekosistem itu ada terbagi 5. Yang pertama ada ekosistem darat. Itu meliputi bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah atau bioma hutan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga atau konifer, dan bioma tundra atau kutub. Yang kedua yaitu ada ekosistem air tawar, meliputi ekosistem danau dan ekosistem sungai. Yang ketiga yaitu ekosistem air laut, meliputi ekosistem estuari dan ekosistem hutan bakau. Yang keempat yaitu ekosistem terumbu karang. Yang kelima, ekosistem buatan meliputi ekosistem bendungan dan ekosistem sawah. Kemudian ada banyak manfaat dari ekosistem, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, untuk dukungan biodiversitas. Yang kedua yaitu siklus nutrisi. Yang ketiga, regulasi iklim. Yang keempat, penyimpanan air. Yang kelima, produksi makanan. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit. Yang ketujuh yaitu penyerbukan, 8 pengolahan limbah, 9 penyedia sumber daya alam, 10 rekreasi dan kesejahteraan. Kemudian yang ke-11 ada penyerapan karbon, 12 keberlanjutan ekosistem, 13 penyediaan habitat, 14 pembentukan tanah, 15 penyimpanan energi, 16 pengaturan erosi, 17 pembiakan dan reproduksi, 18 pendidikan dan penelitian, 19 nilai budaya dan spiritual, dan yang ke-20 penyediaan layanan ekosistem. Nah, kemudian adapun komponen-komponen dalam ekosistem itu ada 2. Yang pertama ada komponen biotik yang merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan juga komunitas. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik, yang meliputi komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak tergantung pada faktor fisika dan kimia lingkungannya. Misalnya ada air, tanah, suhu, cahaya, udara, topografi, dan juga tekanan udara.
Baik, hanya demikian materi dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Serlia Melia, yaitu mengenai populasi, komunitas, dan individu. Yang akan dijelaskan oleh Yuni. Kepada Serli, kita Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi kita mengenai populasi, komunitas, dan individu. Nah, individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap individu dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan yang mempertahankan diri terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya. Lingkungan juga berperan penting dalam membentuk individu. Kondisi lingkungan tempat hewan hidup seperti ketersediaan makanan, suhu, keberadaan predator, dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perilaku hewan. Nah, populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Populasi ini sekumpulan atau sekelompok organisme dari satu spesies yang kawin dan hidup di lingkungan tertentu pada waktu yang sama. Contohnya pada populasi manusia, populasi pohon mangga, dan populasi katak. Nah, karakteristik dari populasi ini yaitu pada ukuran populasi, jumlah total individu dalam populasi, kepadatan, jumlah individu per satuan luas atau volume, sebaran, pola penyebaran individu dalam ruang bisa merata, mengelompok, atau acak. Laju pertumbuhan, perubahan ukuran populasi seiring waktu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Struktur usia, proporsi individu pada berbagai kelompok usia. Dan yang terakhir pada karakteristik pada potensi biotik, yang mana kemampuan maksimum suatu populasi untuk tumbuh dalam kondisi lingkungan yang ideal. Adapun faktor dari populasi, komunikasi, dan individu ini faktor yang mempengaruhi populasi yaitu adanya faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yaitu persaingan, interaksi antar individu dalam memperebutkan sumber daya, predasi, hubungan pemangsa-mangsa, parasitisme, hubungan antara parasit dan inang, mutualisme, hubungan saling menguntungkan antar spesies, kompetisi antar spesies. Nah, faktor abiotik yaitu ada iklim seperti suhu, curah hujan, cahaya matahari. Faktor tanah, kualitas dan jenis tanah, udara, ketersediaan dan kualitas udara, topografi, yaitu bentuk permukaan bumi. Nah, komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas ini memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Contoh dari komunitas ini adalah paku-pakuan, komunitas burung pemakan biji-bijian. Nah, nama dari komunitas ini ada bentuk atau struktur utama seperti jenis dominan, bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus, hutan agatis, hutan jati. Berdasarkan habitat fisik dari komunitas seperti komunitas hamparan lumpur, komunitas pantai pasir, komunitas lautan, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya tipe metabolisme komunitas. Dan berdasarkan sifat lingkungan alami, berdasarkan sifat lingkungan alam seperti iklim, misalnya terdapat di daerah tropik dengan curah hujan yang terbagi rata sepanjang tahun, maka disebut dengan hujan tropik. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Serli Sriwayuni. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan, akan saya jelaskan. Next. Berikut adalah beberapa konsep dasar ekologi yang menjadi
jadi pondasi ilmu lingkungan. Yang pertama, ekosistem, yaitu suatu sistem yang terdiri dari komunitas hidup dan lingkungan mereka yang saling berinteraksi, angkup berbagai komponen seperti produsen, contohnya tumbuhan, konsumen, contohnya hewan, dan poser, contohnya mikroorganisme, tahankan keseimbangan lingkungan. Yang kedua, keanekaragaman hayati, termasuk variasi genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati, stabilitas ekosistem, dan layanan ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia. Next. Yaitu suksesi ekologi, yaitu perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Suksesi dapat terjadi secara alami atau dipicu oleh gangguan seperti kebakaran atau aktivitas manusia. Yang keempat, interaksi yaitu hubungan antara organisme ekosistem seperti predasi, kompetisi, mutualisme, dan parasitisme. Interaksi ini mempengaruhi struktur dan dinamika populasi dan ekosistem. Selanjutnya, aliran energi dan siklus, yaitu energi mengalir melalui ekosistem produsen ke konsumen dan dekomposer. Sementara materi seperti karbon dan nitrogen geokimia yang mendukung kehidupan. Pengertian tentang lingkungan hidup sebenarnya berakar penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaahan terhadap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola lingkungan hidup. Next. Ekologi memberikan pemahaman mendasar alam bekerja dengan memahami interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan, analisis dampak aktivitas terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi digunakan untuk kegiatan terhadap lingkungan dan infrastruktur ekologi bantu kita memprediksi dampaknya terhadap ekosistem sekitar. Peran manusia. Manusia juga mempunyai peran sebagai pengelola lingkungan dalam arti positif. Semua orang ekosistem perlu dipelihara. Tidak semua orang dapat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Contoh pengelolaan lingkungan adalah dengan menyisihkan daerah tertentu untuk dijadikan cagar alam sebagai biokonservasi dan memperbaiki lingkungan yang rusak melalui proses restorasi ekologi. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.